menyucikan ketika kebenaran. binatang, terus di mana kudusnya di situ? Itu jangan Kudusan ukuran mana yang Anda pakai? jangan berbelit-belit dong. Kok Itu berbelit-belit? Ini saya Bu Dari ini nggak sederhana. berbelit-belit. Bu Dari, serius. Saya kembalikan Kita- sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Iya, maksudnya gini Bu Darni, di ini dulu didefinisikan dulu, menguduskan itu ngapain gitu loh. Menguduskan itu maksudnya menyucikan. Khusus suatu hari itu, hari Sabat itu disucikan, dijauhkan segala berbentuk apa kejahatan. Udah, kita harus berbakti di hari Jadi tidak Sabat berbuat itu. jahat, Hari lain Sabat boleh gitu begitu maksudnya. berbuat kejahatan. Kalau memetik gandum itu kan melakukan kebaikan. Pada saat itu kan murid-murid itu lapar. Mereka melakukan kebaikan, lapar, mengisi perutnya. Jadi ngapain? Apa yang beda dari hari-hari lainnya? Menguduskan itu ngapain gitu loh? Kalau tidak berbuat Menguduskan, kejahatan, Kalau menurut menyucikan. ukuran Bu Darni, hari Sabat itu Menyucikan. berbuat baik, hari lain itu boleh berbuat jahat menurut Bu Darni. Bukan. Begitu, iya. Sesuai dengan dalil, baca Keluaran 20 ayat 8. Udah, kita baca dulu. Gak usah hoax ya, gak usah karang-karangan ya. Ini sesuai dalil. Ini perintah Tuhan ini. Perintah Tuhan gak boleh kita langgar, harus kita tepati. Sesuai dengan Keluaran 20 ayat 8. Jangan bilang lagi ini untuk Bani Israel. Ini perintah Tuhan ini kepada manusia. Iya, coba di sini juga gua ngecek nih, Keluaran 28. Roy, Bible cetaknya buka juga dong supaya nggak ini. Bacalah Perah, aku kecil kali Alkitabku. Oh iya. Keluaran 28 ya? Ya, ayat 8. Oh, iya, oke. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat .2. Udah. Terus ke Udah, bawah ya? lagi. Oh. Lagi. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan ilahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Udah itu? Udah. Itu ayat 8 kan? Sampai 8, 9, 10. Udah. Masa kita... Jadi maksudnya gini, kalau secara dalil itu hari Sabat itu ya berhentilah melakukan pekerjaan gitu doang. Iya. Dan menguduskan, kita kuduskan spesial. Berarti kita harus menyucikannya. Berarti Ya, beribadah di ngapain? sana. Menyucikan, Beribadah. menguduskan itu ngapain? Beribadah dong. Beribadah. Oh gitu maksudnya. Itu Roy, itu udah silakan Roy. Namanya juga disucikan. Memang semua hari itu bagus. Tetapi hari Senin nggak ada disuruh disucikan, nggak ada. Berarti boleh berbuat jahat di hari Senin ya? Tidak, kan Allah kan tidak suka kejahatan. Setiap hari kita melakukan kebaikan. Tetapi di hari ketujuh itu khusus hari peristirahatan, khusus hari peristirahatan penuh bagimu. Berarti di situ kita disuruh untuk datang beribadah. Gitu Kenapa dia. ketika dikatakan bahwa pada hari Sabat itu kita kuduskan dengan cara tidak berbuat apa-apa seperti yang dikatakan dengan benar ayat yang disampaikan tadi. Nah, ketika itu disandingkan kepada Yesus, kenapa Anda menolak itu? Apa disandingkan kepada Yesus? Yesus itu melakukan pekerjaan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Apakah Kenapa menyembuhkan itu bukan kebaikan? Apakah menyembuhkan orang itu kebaikan atau kejahatan? Di situ tidak dikatakan menyangkut tentang masalah kebaikan. Di situ tentang bekerja, melakukan segala sesuatu. Iya. Yesus kan di situ kan dikatakan Tuhan dan Juru Selamat. Dia melakukan itu sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau sudah Yesus melakukan kebenaran, jangan lagi kita manusia berani-berani menyangkalnya. Karena tidak ada dilakukan Yesus. Lalu kenapa ketika Anda mengatakan pada hari Sabat, lalu Anda pergi bekerja mencari makan? Itu kan kebaikan, tapi kenapa dilarang? Kan kita sudah disuruh menguduskan, menyucikannya. Jangan lagi lalu dong kenapa kita Yesus tidak menguduskan? bekerja. Dikuduskan pada saat itu kan mereka di situ kan kalau lapar. Kudus, kalau masih orang lapar pada hari Sabat? untuk mengisi perutnya diperbolehkan dong. Masa kita lapar nggak diperbolehkan? Baca ayatnya kembali.
Itu Nah, kan dalilnya. inilah guru-guru, Ditambahkan, bacalah. inilah yang dikatakan guru-guru palsu tadi. Nyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Baca ulang ayat Makanya tadi, baca nanti, ulang ayat tadi. makanya kan tunggu dulu, teman-teman Kristen kan selalu mengatakan orang Kristen yang dienyahkan. Nah, orang-orang yang seperti itu yang Baca dienyahkan. ayat tadi, Bu. Baca Yang ulang berani-berani ayat tadi, supaya kita menukar tidak sebelum hukum. Kita baca lagi ya. Kita baca lagi. Oke. Keluaran 28 sampai 10 ya. Sampai 11 lah ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan ilahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, udah? Itu Ya jelas. udah. Oh, ya Tidak udah. boleh melakukan apapun. Itu yang disebut. Jadi maksudnya menguduskan itu dengan cara tidak melakukan apapun, bukan dengan memberikan alasan-alasan untuk melakukan pembenaran. Dengar ya, Tuhan telah memberikan hari Sabat untuk kepentingan Anda dan telah memerintahkan Anda untuk menguduskannya hari Sabat, memperlihatkan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah serta menjaga perjanjian kita. Itulah maksudnya menguduskan hari Sabat. Udah? Begitu. Jadi ini baru kebenaran. Inilah kebenaran sejati itu. Kebenaran apa? Itu ditambah-tambah. Kok ditambah-tambah? Yang dimaksud di ayat itu adalah menguduskan dengan cara tidak melakukan pekerjaan apapun. Di situ tidak dikatakan bahwa menguduskan dengan cara beribadah atau pergi bertani dengan alasan untuk cari makan. Itu bukan itu. Jadi yang Anda katakan itu persepsi Anda sendiri. Nah, bagaimana kita memberikan tolak ukur kebenaran kepada persepsi yang Anda katakan seperti ini, menafsirkan sendiri lalu dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran? Silakan. Udah? Nah, tadi kan dari dikatakan menguduskan hari Sabat itu memperlihatkan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah serta menjaga perjanjian kita. Tadi kan perjanjiannya Dimana itu agar dalilnya kita itu, Bu? kan kuduskanlah hari Sabat kan katanya, Ya, itulah dimana perjanjiannya. dalilnya yang mengatakan bahwa kita berkomitmen dengan hari Sabat itu, kita berkomitmen. Di mana dalilnya bahwa kita berkomitmen? Tapi sudah disuruh ingat dan kuduskan. Kalau kuduskan itu kan sudah menyatakan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah Bukan serta menurut menjaga persepsi perjanjian kita. Ya udah terserahlah. Gini Bu Udah Darni sebenarnya. nyerah aku. Udah. Enggak Bu Darni gini Kok bisa maksudnya. menyerah? Iya, kalau kebenaran masa nyerah, kalau kebenaran harus diperjuangkan dong, harus diperjuangkan. Kayak mana lagi udah bolak-balik dijawab. Gini caranya jelasinnya gini Bu Darni, kan gini ya. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, Yesus bekerja, kok boleh bekerja? Karena Yesus melakukan pekerjaan yang baik. Artinya semua pekerjaan baik boleh dilakukan, kan gitu. Emang Iya. ada pekerjaan yang jahat? Mas, pertanyaannya Ada. gitu. Ada. Di situ seolah-olah ada pengecualian. Padahal yang dilarang di situ jangan bekerja, mau pekerjaan baik kamu apakah, yang penting masih berbentuk pekerjaan itu jangan, karena hari itu adalah hari kudus. Jadi di mana ditulis di dalam Alkitab hukum Tuhan menguduskan hari Minggu? Kutanya dulu itu. Tidak ada kaitannya ke situ, karena hari Ya Minggu ada bukan dong. hari Ini Sabat. sudah jelas. Ini hukum keempat sudah jelas menguduskan hari Sabat. Di mana hari aku Minggu mau bertanya, dikuduskan? di hari mana Minggu ada dikatakan ditulis hari Sabat? kenapa kalian beribadah hari Minggu? Siapa yang beribadah hari Minggu? Itu tapi Protestan. Siapa yang beribadah di situ? Mengerti nggak kata ibadah itu apa? Bahkan dimanapun kita itu bisa beribadah, bukan hanya di gereja. Jadi kalau tolak ukur kebenaran Anda sandarkan pada penilaian-penilaian seperti ini, mana Anda akan sesat.
Ada pula sesat mematuhi perintah Allah ya. Terbalik ku tengok itu ini. Jadi mengganti hukum Tuhan itu kebenaran gitu. Hukum Tuhan yang mana? Hari Sabat itu yang mana? Di hari apa? Hukum Tuhan yang dilanggar itu apa? Di mana tertulis? Di mana tertulis menguduskan hari Minggu? Jawab. Ayatnya pakai dalil. Tertulis seperti itu. Tidak ada tertulis seperti itu. Kenapa kau bilang aku tidak kebenaran karena aku menguduskan hari Sabat sesuai dengan hukum Tuhan yang keempat? Aku ada dalilnya. Situ nggak ada dalilnya. Siapanya kita kebenaran? Memang karena saya tidak menarasikan itu. Ngapain Anda tujukan ke saya? Kan Anda sendiri yang membangun narasi itu. Terus Anda tujukan ke saya. Ya ngapain? Roy, kamu beribadah hari Minggu kamu ya. Kamu sesat kamu. Itu dia. Aku nggak berani bilang kamu sesat. Si Peras dari bilangnya kau sesat. Aku nggak berani. Hanya gini, Bu Darni, ini orang belum pernah ngomong dia ibadahnya hari Minggu. Kenapa tiba-tiba dituduh ibadah hari Minggu gitu? Itu lucu itu. Iya kan? Janganlah berdusta, kan sudah ada hukum ke-9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Apa? Ibadah menguduskan, kita menguduskan hari perhentian itu. Datanglah kita beribadah, berdoalah kita, bersekutu kepada Tuhan bersama dengan teman-teman kita seiman dan semua manusia. Datanglah kita sujud beribadah di hari kudus yang sudah ditentukan, yaitu hukum keempat, menguduskan hari Sabat. Kan begitu saya. Terus masalahnya di mana? Orang ibadah masalahnya. Jadi itu beribadah hari Sabat gitu. Menguduskan hari Sabat gitu. Ya kita kuduskanlah hari Sabat itu. Benar, itu menguduskannya hari Sabat. Ya iyalah. Oh baguslah kalau gitu. No comment, Bang Pera dia menguduskan kok. Terus maksudnya Anda mengatakan saya itu tidak benar, itu di mana? Tapi itu enggak menguduskan hari Minggu kan? Itu enggak hari Minggu kan? Di situ dikatakan hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Sabat itu Sabtu. Ya udah. Jadi berarti menguduskan saya di mana? Iya, itu ini. Iya, tapi itu kan sudah memang menguduskan hari Sabat. Berarti itu sudah benar dalam kebenaran. Enggak hari Minggu itu menguduskannya kan? Saya tidak menganggap itu sebuah kebenaran. Jadi berarti menguduskan hari Sabat itu kebohongan gitu. Itu menurut Tuhan. Maksudku, kalau kita menguduskan hari Sabat sesuai dengan perintah Tuhan, kebenaran atau tidak? Sekarang begini, siapa yang menguduskan hari Sabat? Apakah manusia atau Tuhan? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Itu kata Yesus di dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Yang mengadakan hari Sabat itu siapa? Apakah manusia? Kan udah dibilang, manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Siapa yang mengadakan? Ya manusia. Tolol kali pun. Siapa yang mengadakan? Nyerah enceng. Kenapa ini benar nih teriak? Enceng. Capek aku. Udah enceng. Kalau capek aku enceng. Dia yang benar. Tumben ada yang bisa mengalahkan Bu Darni. Apa? Masa aku baru segini saya sudah loyo. Bukan loyo, aku malas berdebat kayak gitu-gitu. Udah 5 kali, udah 10 kali. Lalap ada saja jawabanmu. Selama Bu Darni ikuti debat, mana yang menguras energi? Aku nggak berdebat Aku di sini hanya jemaat biasa. Aku hanya naik kemari mau berbincang-bincang aja. Aku bukan pendebat. Kenapa ketawa ke Bang Andi? Waduh, ngamuk. Siapa yang mengadakan? Manusia. Ya udah. Dikatakan Ibu Nardi tadi kan menarasikan bahwa kan ada dalilnya loh, Bang Roy, kan hari Sabat diadakan untuk manusia, kan kata Yesus. Ya sudah, kita kan manusia, marilah kita menguduskan hari Sabat, mari kita menyucikan. Apa sih salahnya kok masih banyak kali kita pelintir kangkung genjer, masih kita bilang lagi kangkung genjer, udah jelas. Kuduskanlah hari Sabat. Yesus dong, dan hukum Tuhan keempat Elohim sendiri mengatakan, dan Yesus mematerikannya. Apa?
yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat itu siapa? Elohim, sang pencipta, dan di bumi ini Yesus yang Kalau Elohim mengatakannya. yang mengatakan itu, lalu kenapa kita manusia itu yang harus beribadah? Kan katanya beribadah itu kan menguduskan. Nah, sedangkan yang menyuruh untuk menguduskan hari Sabat adalah Tuhan. Lalu mengapa manusia yang disuruh beribadah? Jadi kau itu ciptaannya atau bukan? Ciptaan Tuhan atau enggak? Kan Anda menarasikan tadi bahwa kalau kita ciptaan itu Tuhan adalah cara satu, oh Abang Roy, Abang Roy, menguduskan. Bang Roy, kalau kita ciptaan Tuhan, kita harus tunduk dong kepada perintah Tuhan. Saya uji apa yang Anda katakan. Itu aja lah, ngapain lagi diuji-uji? Kalau kita umat Tuhan, kalau kita ciptaannya, mana tandanya kau, Bang Roy, mana tandanya kau setia kepada Tuhan? Kalau perintahnya aja kamu enggak kau patuhi. Mana cintamu kepada Tuhan itu? Ya kita harus buktikan dulu kebenaran itu, baru kita lakukan. Kayak mana? Apa caranya kau membuktikan kebenaran? Apa caranya kau membuktikan kesetiaanmu kepada Tuhan? Kalau aku, caraku menuruti perintah-perintahnya. Itulah sesuai perintahnya tadi. Yang menyuruh Bu Darni menguduskan hari Sabat itu siapa? Elohim sayang, dan Yesus di bumi mengatakannya juga. Menguduskan hari Sabat itu bagaimana? Beribadah dan meninggalkan. Kenapa bukan Elohim yang menguduskan hari Sabat itu? Kenapa dia tidak ibadah? Bu Darni pusing. 6 hari. Bukan, 6 hari Elohim, 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi hari ke-7 Allah beristirahat dan menguduskannya. Elohim aja menguduskannya. Masa kita manusia enggak mengikuti perintahnya? Iya. Ibu kan mengatakan bahwa menguduskan udahlah, nyerah aku Bang Andi. Enceng Bang Andi, capek aku. capek. Ibu mengatakan bahwa terserahlah, manusia itu menguduskan hari Sabat dengan cara beribadah. Terserah, Yesus sudah mau datang. Sedangkan kalau perintah Allah mengatakan kuduskanlah, berarti kan Allah di situ juga beribadah. Menguduskan, menyucikan ciptaannya itu tadi. Nah, kenapa hukumnya itu diturunkannya? Agar kita juga manusia ini 6 hari lamanya kita bekerja. Tetapi hari ke-7 ini kejujuran. Malah aku kejujuran yang aku terangkan. Aku kejujuran yang kuterangkan. Aku nggak berani berdusta karena hukum ke-9 dilarang berdusta. Nggak ada ditulis di dalam Alkitab hukum ke-4 ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Yang mana kita dua yang berdusta? Siapa kita berdua ini yang berdusta? Aku menguduskan hari Sabat, Sabtu. Itu menguduskan hari Minggu. Tuhan mengatakan hari Sabat. Itu berhari Minggu. Siapa kita pembangkang? Siapa kita pembangkang? Saya tidak pernah mengatakan bahwa kuduskanlah hari Minggu. Ada gara-gara iblis ini udah ini. Saya. Iya, inilah iblis tadi kerjaannya. Bereho ini. Udah. Masa aku bereho begitu. Ya bereho ini. Udah. Roy sama Bu Darni udah dulu ya. Udahlah, iya. Semoga jadi hidayah untuk kalian berdua untuk memeluk Islam lah intinya. Oh enggak, kau pun salah satu. Mana pula jadi memeluk agama Islam aku. Udah diam dulu ya berdua ya, karena Ntar dulu sebelum diam. Iya. Bu Darni, kira-kira Bu Darni kalau ketemu Roy ini apa yang Bu Darni lakukan? Ditraktir kopi atau digigit kupingnya? Yang mana? Ku traktirlah dia minum jus. Baru gigit kupingnya? Enggak dong, enggak boleh seperti itu. Itu kan iman masing-masing, mau kemana dia diarahkan. Kalau sudah diturunkan perintah, mari kita manusia menurutinya. Itu aja. Siapa yang mau melakukannya silakan. Cukup. Enggak terserah. Cukup Pak. Cukup Pak. Iya. Terlalu. Oke. Ya silakan Bang. Terlalu. Saya pikir cukuplah. Roy masih ngomong. Yang dikatakan Ibu Darni tadi ya itu dikembalikan ke ini, ke prinsip masing-masing aja lah. Kalau Bu Darni mengatakan kebenaran itu menurut dia ya nanti kan Tuhan sendiri yang akan menguji itu. Bagus. Sip lah ya, dua-duanya damai, salaman. Nanti kalau ketemuan Bu Darni kasih Roy ban dalam 4. Iya, kalian aja yang sudah berlawanan dengan iman kami. Kalau ketemu kalian, enggak aku benci sama kalian. Mas mantap guys. Iya, ngapain benci? Iya. Kasihlah musuhmu ya Bu Darni ya. Iyalah.
Mantap. Kalau lagi diskusi atau mengetik-ngetik di bawah itu kan biasa, namanya juga menyokong iman kita masing-masing. Sip, Kalau sudah di luar nanti ya udah kita salaman lagi. Iya. Kalau di luar nggak jadi Gitu. anak Bu Darni. Sip lah. Ya. Nih ngomong-ngomong Bu Darni ini lalu Res ini Bu Darni tanya dulu. Ngomong-ngomong Bu Darni ini lama menghilang, apa diomelin orang Kristen nggak boleh lagi naik atau gimana? Bukan, aku selama ini berada di room Papa Jahat selalu. Dah, kenapa aku di room Papa Jahat? Karena pernah teman-teman itu menanya kepada Papa Jahat, kapan kau dibaptis? Kapan kau dibaptis? Kan seperti itu. Aku walaupun mau memilih Kristen, aku mau mencari Kristen yang tidak makan babi, katanya. Datang Bu Yuni. Oh, itu Bu Darni. Bu Darni kan nggak makan babi tuh. Cocok itu. Oh iya, aku juga suka, kata Papa Jahat. Karena Papa Jahat menginginkan lebih suka di Advent, aku selalulah hadir di roomnya. Makanya aku nggak pernah datang kemana-mana. Terus teman-temanku itu pun yang baik-baik itu mengatakan di sini aja Bu. Nanti jadi Papa Jahat udah dibaptis? Belum. Oh berarti Belum. Bu Darni lagi ini persuasi supaya cepat dia masuk Advent gitu ya? Bukan masuk Advent, cuman dia kan tergantung pilihannya. Dia juga kan yang mana yang kebenaran yang sebenarnya itu kan gitu. Sekarang dia lagi apa itu? Lagi menyelidiki gitu. Oh jadi dia si Papa Kere ini dia mau masuk Kristen cuma bingung denom yang mana yang bener gitu ya? Iya, dia mau milih yang Kristen yang tidak makan babi ya gitu. Sekarang dia lebih memegang saya Ibu Darni gitu. Oh siaplah, semoga disegerakan ya. Ya itu loh, hati-hati itu Bu Darni itu Papa Jahat durhaka sama kedua orang tuanya. Bukan durhaka, namanya juga iman itu dia pilih seperti itu, ya begitulah dulu. Iya, sip lah. Yuk, jadi ini aku perkenalkan dulu ya tamu kita yang sekarang ini. Kalau Ikhwani Fisabilillah yang nonton ingat kemarin malam beliau inilah yang di penghujung acara itu bertanya-tanya karena tertarik untuk memeluk Islam, tapi masih ada beberapa pemantapan hati dan logika, sehingga insya Allah malam ini akan dilanjut Ikhwan. Kita tampilkan dan persembahkan kepada kalian semua pesan khusus. Pesan khusus selamat malam. Oh, selamat malam Mas. Iya, udah catatannya udah penuh sama pertanyaan-pertanyaan? Ada beberapa sih. Mantap, siap kalau begitu ya. Gurunda. Ya, Ketua MK kita sudah hadir. Alhamdulillah, mantap ya. Ini yang kemarin Gurunda, dia mau melanjutkan pendalaman ininya. Dia udah sampai sabuk putih, dia mau lanjut sabuk hitam. Ya, silakan pesan khusus. Kita sesi baru ya, Ikhwan, stay tune. Aku turun ya. Siap Roy, thank you. Nanti kalau ada mau nanya-nanya tentang Islam atau dialog apa lagi sama Kristen naik aja ya. Ya, Bu Darni jangan kapok. Itu aku udah biasa. Aku udah tahan banting aku. Cuman kadang mau datang emosiku, maklumlah. Iblis Janganlah tadi gol. Gitu. Bagaimana rohnya berbuah kalau emosi? Iya, namanya juga manusia itu selalu silap. Ya, makanya jangan kesilapannya yang ditonjolkan. Ya, udah. Turun ya. Ya, PDKT-nya di belakang. Ya. Ya, silakan pesan khusus, lanjut. Yuk. Ya, selamat malam. Ya, jadi gini Bang, kan saya udah pikir-pikir lagi ya, udah pikir-pikir matang lagi gitu. Mau apa ini? Apa? Tunggu. Ustaz, ada bau asap. Kau masak. Oke, lanjut. Jadi kan saya sekarang udah pikir-pikir matang lagi Bang. Cuma saya yang berat itu kan keluarga. Ya. Tapi saya udah yakin sih Bang. Udah yakin buat hari ini
bisa memeluk agama Islam. Kamat. Kenapa? Iya, lanjut. Ya jadi saya mungkin buat hari ini bisa memeluk agama Islam. Wah, detik ini juga maksudnya? Nah, soalnya saya udah dari kemarin juga udah dipikir lagi lah, Bang. Di bawah coba. Wah, mantap, alhamdulillah. Udah siap syahadat Gurunda, masya Allah. Malam ini? Iya, Bang. Masya Allah. Disaksikan sama 2,9 di TikTok dari debat kemarin. Ya sudah, gimana? Langsung mau proses syahadat ini atau gimana? Ntar dulu, minta dulu identitasnya banyak Pak ke kita. Iya. Kalau bisa nanti Silakan, open cam, harus open cam juga. Kalau bisa di follow nih. Oh, res yang pandu res. Ya, siap abangku. Bersedia nggak jadi beliau? Jadi pesan khusus, alhamdulillah kebetulan jalannya ke sini, dan di mana jalan ini, room ini kami adalah yayasan resmi Islam yang bernama Apologet Islam Indonesia, sehingga ketika bersyahadat di sini itu kami mampu mengeluarkan sertifikat resmi yang diakui negara untuk perpindahan agamanya. Jadi ada tanda bukti bahwa pesan khusus itu sudah Islam sekarang. Nah, untuk mendapatkan legalitas tersebut ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bersyahadat dengan open cam dan juga menyerahkan foto KTP kepada kami. Bersedia untuk itu? Boleh. Alhamdulillah. Siap kalau begitu. Foto KTP-nya gimana cara ngirimnya ya? Harus menyebut nomor dulu, nomor telepon dulu di WA. Oke, ya Bang Handi atau WA silakan. aja deh. Syahadat dulu aja bisa. Bu Darni masih mau standby di sini? Ya udah, biarin aja saja. Apakah dia mengizinkan? Apa boleh orang kafir di sini? Boleh Bu Darni, gak ada masalah. Oh, boleh. Yang tahu nomor saya di bawah, yang tahu nomor aku di bawah, tolong dong diketik biar pesan khusus ini WA ke saya nomor. Tolong dong diketik di bawah nomor saya. Ya, tolong diketik ya. Dan untuk pesan khusus nggak bisa langsung karena kita nunggu bisa open cam dulu. Open cam kan 1000. Jadi ini kita satu kali jalan semua terlengkapi gitu. Pertama ini supaya 1000 dulu followernya supaya bisa open cam. Sekalian konfirmasi identitas ke Bang Handi gitu. Aman pesan khusus. Jadi udah ada yang ngetik belum sih? Udah tuh di bawah tuh ada tuh. Tuh. Nah ini itu. Badai di screenshot aja ya. Jadi saya pesan khusus. sekarang aja dulu. Yang si Andik bukan Iya. itu si Andik, ini siapa ini Andik nomor gini lu kasih? Woi, jangan bercanda dulu Ikhwan. Jangan bercanda kau ah. Teman-teman di follow akunnya ini pesan khusus. Jadi dia harus minimal 1000 followers baru bisa open cam. Dibantu teman-teman yang ada 3000 di sini. Di follow akunnya ini saya besarkan ya, pesan khusus. Itu yang berakhir tadi 99 bro. Diulang lagi yang 99 tadi terakhir. Sekalian juga di follow akunnya Bu Darni. Bang Handi, sebelum bersahadat dia itu di bawah suruh aku open cam katanya. Sebelum mulai acara biar ku open cam aku dulu ya. Silakan Ibu Darni. Asik ya, lihat. Ini dia, Wih, ini kecantikan. mantap banget. Wah, singa Medan. Singa Jehuda ini singa Jehuda ini. Ah itu dia. Bu Ini Darni dia ya teman-teman. Bu Darni sering main di matahari ya? Matahari, maksudnya? Iya. Maksudnya sering Rambutnya bisa jadi pirang. Oh enggak, ini tadi baru ku chat. atau banyak Baru di chat umatnya? lo. Oh, itu wig ya. Asli, asli, Ibu Darni kok Jambak. Mana ada? Ibu Darni kok bulu betisnya panjang? Asli. Asli ya, asli. Mantap Bu Darni. Bagus kuningnya Cakep bagus. juga kawan kita ini ternyata ya. Kalau tahu Ibu Darni, Mana cakep umur? kalau tahu Ibu Darni begini, pantas dia tadi jadi bek kiri waktu main bola.
Nanti kalau udah mau Iya, kalau bersahadat, udah ada kayak gini penampilannya jadi wasit tadi ya tuh harusnya. Bek kiri. harusnya ya. Bek kiri. Oh, bek kiri. Ya nanti kalau bersahadat, aku nanti matikan ya. Aku matikan ya. Silakan siapa tadi? Pesan khusus itu nomor saya udah ada bro. Tolong dipoto KTP-nya, dikirim ke saya ya. Bentar bang, saya cari dulu KTP-nya. Oke. Soalnya saya lagi di atas. Ya nggak apa-apa, waktu panjang kok. Kita santai aja, nggak buru-buru. Udah berapa nih? Udah 402, baru 402 Ikhwan, kayak mana ini? 3.200 yang follow baru 400. Anyway, yang di Triuns Rare Comment Center ini yang tadi aku live-kan di awal ya Ikhwan ya. Aku live-kan di awal. Nah, alhamdulillah ternyata di penghujung kita ini beliau syahadat gitu. Jadi kisahnya begini Bu Darni. Ini pesan khusus ini udah kalau nggak salah Bu, intens ke sini bertanya tentang Islam ke Banyu. Dia itu Kristen, kalau nggak salah Protestan. Jadi ini nggak ada setting-settingan, ya. Iya. Udah berapa itu? Belum 1.000 ya? Masih 500 teman-teman, dibantu dong. 500 lagi di follow akunnya ini yang aku besarkan, pesan khusus. Iya, follow aja dulu sih, kan jadi insya Allah jadi pahala buat kalian, membantu, memudahkan, menjemput syahadatnya gitu Ikhwan. Ayo lihat 590 followersnya, kurang 410 lagi. Jangan mentang-mentang Indonesia kalah merembetnya ke sini dong. Indonesia tetap kalah nggak apa-apa, tetap dia ke Olimpiade nanti. Dia kan masih bisa playoff. Sabar aja. Bisa, Oh, iya. bisa Indonesia ikut. Kesempatan satu lagi, iya bener yang dibilang Bang Handi. Bisa Lawan playoff. siapa dek? Perwakilan Afrika. Ya lawan runner-up yang ada di sana di luar Oh gitu. kawasan Asia. Bukan koinnya teman-teman, tapi followersnya. Koinnya ya udah cukup. Enggak Bener benar ini Followersnya memang 1.000. auto sad. auto itu. Enggak, ada yang bilang udah 1.000 lebih itu bang, katanya. Bukan koinnya, tapi followersnya. Oh, Tapi itu ya, lawannya ini negara- jago, pinter-pinter Negara Asia Tenggara yang tembus ke semifinal hanya Indonesia. Kita apresiasi lah ya sampai segitu. Pengalaman pertama. Hanya Indonesia ya. Iya, Malaysia Asia Tenggaranya Indonesia sampai semifinal. Permainan tadi lumayan lah. Ya. Waduh, Lumayan. kemana beliau? Ada yang report akunnya. Tunggu aja naik lagi. Kapan yang lawan Guinea, Kang Kawan? Masih ada senior lagi kan, nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tembus Piala Dunia. Kapan main senior? Besok. Belum. Piala Dunia 2026 Gurunda. Sekarang lagi babak apalah itu ya namanya tuh. Penyisian. Nah itu tuh penyisian. 9 Mei. Nah ya penyisihan. Ya kita sambil nunggu tadi kita tagih janjinya Bu Darni, katanya mau push up kemarin kan. Silahkan dibuka kameranya Bu Darni. Bu Darni kemarin katanya mau push Apa? up. Kan kemarin janji mau push up. Apa kemarin? Yang sama Bang Billy. Oh, apa itu? Oh, tentang kedatangan Tuhan hanya Yesus kan gitu. Ya, tapi kan Bu Darni Ternyata di situ kalah. ternyata Elia bukan kalah. Elia kan bukan Tuhan. Elia nggak Tuhan. Elia kan hanya nabi biasa. Gimana teman-teman? Bu Darni seharusnya push up kan? Enggak lah. Mana push up? Kalau Elia Tuhan, dialah yang datang. Ini kan dia tidak Tuhan, dia hanya ikut serta di sana, bersama dengan para malaikat. Gitu. Mana push up aku?
Iya saha iya anu naik. Yang mau syahadat tadi mana? Iya. Gini, terlempar sendiri, belum ada di bawah. Kalau mau balik, kalau enggak. Wait. Itu ada stopper Dede. Pagi bang. Kenapa dia lari? Apa masalahnya? Lari faktor apalah, kita signal atau apa? Ya bisa juga sengaja, kita nggak tahu. Bisa juga di ini di lapor. Bisa juga di report. Hilangnya jauh banget sampai nggak ada di bawah. Yang noise itu Banyuma dari sononya. Hujan. Bapak. Belum ada di bawah. Coba pesan khusus kalau ada di bawah ketik dong. Oh, nggak ada di bawah. Off. Bang Hani udah di WA? Belum. Hmm. Belum ada. Oh mungkin dia mau WA dulu mungkin. Kita tunggu aja. Ini tetap live kok. Jadi teman-teman yang ingin nonton ulang itu atau mau nonton channel-channel kita, kan ini nggak direkam panjang nih. Itu ada di YouTube. Kalau Banjuma kan YouTube-nya Julkifli Mabas. Kalau punya saya di Selebes Channel. Selesai ini nontonlah di YouTube, di subscribe kayak, di live, di share begitu. Kalau di sini kan ya nonton gitu aja gitu. Oke? Bisa nggak? Bisa. Terima kasih, siap katanya gitu dong. Coba kalau gue pengen percaya, coba ke YouTube Julkifli Mabas dulu cari. Habis itu ke YouTube Andi Selebes Channel. Gue pengen lihat nambah nggak? Di sini kurang, sana nambah nggak? Kuotanya lebih enteng YouTube loh. Ya, oke. Mana? Ini udah pesan khusus di bawah kayaknya. Tunggu ya, aku lihat. Ada. Yang ada di daftar itu Sirosop, Ucup Ali, kamu nanya user Marlina, Nunukan Nenio. Coba ini Bu. Nah ini ada penyanyi apa ini? Inden, Ibu Marlina nih. Halo. Nah ini baru datang nih PDL Official, hadir Bang Andi, terima kasih. Dari TikTok udah ada yang pindah nih sebagian. Baru atu. Halo Marlina. Bang Handi, Bang Juma, semua menginginkan Bu Darni syahadat. Tengok di bawah itu, cinta kali mereka sama aku ya. Aduh Tuhan. Sebenarnya sih Bu Darni bisa syahadat Yohanes 17:3 dulu Bu Darni. Bu Darni ngerti nggak sih kalau diterjemahkan ke bahasa Arab Yohanes 17:3 itu ngerti nggak kira-kira Bu Darni? Arab Bang Handi. Enggak, misalnya Yohanes 17:3 diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya, itu artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Amasya Rasulullah, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab.
Oh, tunggu ya. Ini sahadat yang aku tahu ya. Aku mau bersahadat ya. Tapi maaf ya, maaf. Tunggu ya. Aku baca dulu sahadat. Tunggu. Tanya dulu si adik itu. Tunggu ku dapat dulu sahadatku. Kan semua orang sahadat kau iya. dicari. Aneh-aneh aja. Enggak. Ada ini, tunggu dulu. Sahadat. Nanti kalau salah-salah aku bacanya, maaf ya. Mana dia? Inilah kan. Udah, si adik itu dulu tanya kalian. Aku mau cari sahadatku dulu. Sahadatnya hilang. Ya dapat. Ini dapat. Dengar ya, aku nggak ngerti nih. Hanya aku baca bahasa Arabnya, tapi ada apanya ini? La ilaha illallah wahad warab buni Isa al-Masih katanya. Apa artinya? Mana Isa masih adalah Rab? Itu mah nggak benar itu. Ya inilah ditulis bahasa Arabnya. Gini tunggu ya. Sahadat Kristen Arab 600 tahun dahulu dari sahadat Islam. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bahasa Arabnya, la ilaha illallah wahad warabban buni Isa al-Masih katanya. Itu namanya sahadat dulu dua Tuhan. Nah, itulah yang ku tahu sahadat. Masa sahadat dua Tuhan? Sorry ya, itu yang aku tahu. Itu dua Tuhan dia. Artinya itu udah ya. Tadi kan teman-teman minta aku sahadat. Ini udah kubacakan sahadatku, itu dia. Ya itu sahadat berarti dua Tuhan itu namanya. Benar nih, itu artinya sahadat dua Tuhan. Nah itu. Udah benar pertamanya, ditambahin Yesus adalah Isa adalah Rab. Iya, Isa al-Masih. Jadi dua Tuhan di situ. Isa al-Masih. Itu dia. Oke. Benar nih, jangan dibego-begoin begitu, nggak bagus itu. Beda dengan pernyataan Yesus di Yohanes 17:3. Yesus berkata, hanya ada satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus adalah utusan Tuhan. Baru itu yang benar. Kadang-kadang memang Kristen ini suka melebih begini Bu Darni. Kristen ini suka melebih-lebihkan siapa Yesus. Enggak dong. 17 ayat 3 inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya benar. Ya benar, jadi Yesus utusan. Jadi Yesus utusan bukan Tuhan. Maksudnya utusan. Yesus ini adalah firman Elohim yang diutus turun ke bumi. Firman Elohim, dirinya Elohimnya Yesus ini. Dirinya Elohim, firmannya Elohim menjadi manusia turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Itulah. Ini namanya lebay. Nah, gitulah itulah yang aku tahu ajaran kami ya. Kata lubanku. Ya udahlah Bu Darni. Kalau Yahudi itu Bu Darni, dengerin ya. Yahudi itu mengingkari Yesus. Bahkan berusaha untuk membunuhnya. Sampai sekarang, sampai detik ini, Yahudi itu sangat membenci Yesus. Betul ya? Mereka nggak percaya. Tapi entar dulu belum kelar. Kalau Kristen itu melebih-lebihkan siapa Yesus. Kalau Islam itu meluruskan siapa Yesua Mesias yang sebenarnya. Begitu. Anda harus berterima kasih kepada Islam mengenai Nabi Isa alaihissalam. Enggak dong. Kalau Islam bukan meluruskan. Kalian beda lagi. Yesus, orang Yahudi aja percaya Yesus itu disalib. Tetapi kalian kan nggak percaya Yesus disalib. Justru itu kita harus menyelamatkan. Dan tunggu dulu. Orang Yahudi percaya yang dipersembahkan adalah Ishak. Nah, teman-teman Islam mempercayai Ismail yang dipersembahkan. Nggak beda dong. Beda lah. Jangan kelar sana dulu, jangan ke Yesus aja dulu. Jadi gini Bu Darni. Yahudi memang ini kan orangnya jahat, tegar tengkuk. Dia membenci Yesus sekaligus ingin membunuhnya. Kan begitu.
Yes. Kristen mengamini, mengiyakan. Jadi buangan Yahudi Anda percaya sebagai landasan iman. Padahal yang sebenarnya adalah kalau Anda membaca dengan baik, bagaimana perintah Tuhan itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Kan begitu. Iya. Sedangkan Yesua Amasya ini tidak punya salah. Jadi nggak ada jalan satu-satunya pun sesuai dengan perintah Tuhan. Anaknya Maria ini disalib, dibunuh. Karena membunuh dia artinya melanggar perintah Tuhan. Yes. Itu. Artinya kalau sudah Bu Darni mengakui pembunuhan Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan, artinya iman Kristen itu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Harus konsisten begitu. Jadi iman Kristen itu berdiri di atas adalah keinginan iblis mempengaruhi manusia untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Kan begitu ceritanya Bu Darni. Karena yang berhak, yang boleh disalib adalah orang fasik, bukan orang soleh. Orang fasik itu Yudas, orang Yesua Amasya orang baik, nggak boleh disalib. Begitu. Iya. Nah, kenapa Yesus disalib? Itu sudah nubuatan. Itu harus dijalani, harus dilalui. Kalau nggak dijalani, berarti nubuatan para nabi itu tidak benar. Jadi kalau sudah ada nubuatan, harus digenapi. Siapa yang menggenapi? Itulah Yesus. Agak ada nubuatan nabi. Masa dengerin Bu Darni, dengerin. Masa nubuatan nabi melanggar perintah Tuhan? Nah, memang harus seperti itu jalannya. Karena di dalam Yesaya 43 juga dikatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Selalu Elohim mengatakan, akulah Allah penebusmu, katanya. Nah, seharusnya Elohim itu yang datang menebus kita manusia ini. Tetapi kenapa dia tidak menebus kita? Dia mengutus firmannya, dirinya. Firmannya itu turun ke bumi untuk misi penebusan itu, misi penyelamatan dunia itu. Gitu. Begini Bu Darni, istilah-istilah penebusan itu sebenarnya tidak dikenal oleh ajaran para nabi. Istilah-istilah, kan saya kelar dulu ya. Istilah-istilah penebusan dosa itu dikenal dari dunia barat. Intinya di sini, Elohim itu untuk supaya manusia ini tidak berdosa, diutuslah nabi bernama Yesua Amasya, diberi dia ilmu, diberi dia wahyu, mengajarkan kepada Bani Israel bahwa ini loh supaya kamu tidak berdosa, tidak masuk neraka, inilah kau ikuti. Ajaran-ajaran Yesua Amasya itu terstruktur mulai dari Nabi Musa sampai ke dia. Apa yang dia ajarkan? Intinya yang diajarkan nih, pengajaran Yesua Amasya nih. Pertama, Ulangan 64. Sema Israel. Dengarlah wahai orang Israel. Tuhan itu satu. Bagaimana cara menyembah Tuhan yang satu itu? Nah, itulah disebut syariat yang dibawakan oleh Yesua Amasya. Apa itu caranya? Ya, menyembah kepada Dia, merasa bersyukur, bersihin diri, masuk sinagog, berpuasa, tidak makan babi, harus disunat, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan penambahan penebusan dosa. Artinya adalah ikuti jalan itu supaya kamu masuk surga, bukan dikorbankan anak orang ini. Ini ajaran oleh-oleh yang dibawa Romawi, dibawa ke negaranya karena hal penyembahan atau pertumpahan darah atau ada darah di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Ini ajaran sebelum Yesus ada, ini ajaran udah ada. Menurut Banjuma ini kan sering dulu viral nih, yang minta darah manusia persembahan itu hanya Dewa Molok. Tuhan nggak pernah minta, Tuhan sang pencipta alam semesta nggak pernah minta persembahan darah manusia, hanya Dewa Molok yang minta. Begitu benar. Nah, tadi kan Bang Handi bilang penebusan itu bawaan Roma kan gitu. Sementara di dalam buku Yesaya semua itu mengatakan Allah menebus, Allah penebus, Allah menebus. Sudah? Nah, di dalam Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila
Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kan katanya. Itu bukan Nabi untuk Yesaya. Yesus. Itu bukan untuk Yesus. Yesus nggak punya keturunan. Ada keturunannya. Keturunannya itulah orang-orang yang menuruti firman-Nya. Gitu loh. Pantesan disuruh pusat sama Billy kemarin pakai Yesaya. Nah, semua Yesaya 43 ayat 14, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel, katanya lagi. Selalu dikatakan Allah itu penebus, Allah itu penebus. Bagaimana caranya Allah itu menebus manusia ini? Manusia ini tidak akan sanggup melihat kedatangan Elohim itu. Makanya diutusnya lah firmannya, dirinya itu firmannya itu. Yesus itu sebenarnya dirinya Elohim, firmannya yang diturunkan ke bumi menjadi manusia sesuai dalil Yohanes 1 ayat 14. Diam di antara kamu manusia itu, itulah Yesus berada di dunia ini. Dia harus sebagai manusia, firman itu harus jadi manusia supaya bisa berkenan kepada manusia, agar bisa dia berdekatan kepada manusia itu, ciptaannya itu. Melalui siapa? Melalui firman-Nya itu tadi. Itulah Yesus. Enak kalinya mempelajarinya loh. Jadi Yesus Gampangnya ciptaannya. Jadi Yesus ciptaannya. Yesus bukan ciptaan. Itulah kami tadi yang kami pelajari. Nah, tapi gua muter-muter ya. Iya, maju kan gitu. Gua pusing gua. Iya. Jadi masih menggunakan juga Yesaya 53. Harus dah bang, semua. Iya. Jadi kalau menggunakan Yesaya 53, okelah kita ikuti iramanya. Bahwa Yesaya 53 itu bercerita tentang bagaimana kemudian Tuhan menyelamatkan Bani Israel dengan Tuhan mengirim Mesias atau penyelamat bagi Bani Israel. Kalau saya ikuti iramanya Bu Darni, Al-Quran mengatakan tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Mesias tersebut. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Jadi orang-orang yang beriman kepada Mesias atau Al-Masih ini itu akan diselamatkan kemudian. Kita ikuti irama Bu Darni. Cuman permasalahannya kemudian adalah Mesias ini datang bukan untuk dibunuh. Mesias ini datang kemudian untuk menyelaraskan ajaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Menyelaraskan, makanya aku datang bukan untuk menghilangkan tapi menggenapi. Menggenapi itu menyempurnakan, melengkapi kemudian. Jadi kalau dikatakan Yesaya 53 itu untuk Yesus, untuk Mesias, silakan aja. Tapi apakah Mesias ini justru menjadi maut yang dia hadapi, yang datang kepadanya justru kematian? Sedangkan kematian yang terjadi terhadap Yesus tak ada satupun indikasi di dalam Bible kematiannya itu untuk nebus dosa. Coba di nomor berapa kemudian bisa dikatakan bahwa Yesus ini, orang ini yang datang di desa Yesaya 53 ini harus mati untuk menyelamatkan Bani Israel? Itu tertulis di nomor berapanya? Gak ada kan? Kedatangannya untuk menyelamatkan Bani Israel. Wa in minhum illa, kata Allah. Ketika ia datang kemudian tak ada seorang pun dari ahli kitab. Wa in min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi bagi Bani Israel. Kalau itu yang diinginkan kemudian silakan. Tetapi tidak ada polanya Mesias ini mati untuk menebus dosa-dosa orang-orang di luar Bani Israel, itu tak ada. Jadi makanya dikatakan di sana derita kita semuanya kita di sini itu merujuk kepada Bani Israel, tak ada kepada yang lain.
Seperti itu Bu Darni. Ini noise di mana ya? Di Bu Darni ya atau di saya? Coba ya. Oh, di Bu Darni. Oh, benar nih yang noise. Kan Banyuma. Ya, di sini juga hujan, Bang. Jadi meskipun demikian Bu Darni, kontroversi yang terjadi di Yesaya 53 itu nyata gitu. Yang pertama, orang Yahudi tidak mengakui itu adalah Mesias. Tidak percaya itu adalah Yesus. Kami percaya bahwa Yesus datang sebagai juru selamat kepada Bani Israel, Isa Al-Masih. Seperti itu adanya. Tetapi ketika dia datang dengan pola mati di atas tiang salib, itu bukan begitu. Bukan seperti itu Bu Darni. Karena mati di atas tiang salib itu hanya berlaku untuk pelaku dosa. Hanya orang yang berdosa yang mati di salib itu. Orang yang melakukan satu tindakan dosa di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati, itu yang disalib. Sedangkan coba misalnya gini, Yesus mengatakan di dalam Lukas 18 nomor 31, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi. Nah, sekarang kita cari mana kitab para nabi yang dimaksud oleh Yesus. Kitab para nabi yang dimaksud oleh Yesus itu adalah kitab yang tertulis di orang Yahudi, kitab Tanakh, Nevi'im, Ketubim. Itu yang dimaksud Yesus. Harus tergenapi tentang dia. Bukan yang ada di dalam kitab perjanjian baru. Tetapi yang tergenapi itu harus yang di perjanjian lama. Nah, sekarang kalau kita minta di perjanjian lama ini, ada nggak perintah bunuhlah orang yang tidak bersalah, bunuhlah orang suci, bunuhlah orang yang dikasihi, bunuhlah orang yang jujur, untuk supaya menyelamatkan orang yang fasik, orang yang berkhianat. Ada nggak? Nggak ada kan? Ketika Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat, maka di kitab Taurat itu tertulis, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Menurut Taurat, apakah Yesus boleh dibunuh? Kan tidak boleh. Lalu siapa yang memerintahkan kemudian membunuh Yesus? Iblis yang merasuki Yudas. Itu iblis yang merasuki Yudas sehingga penyaliban itu terjadi. Iblis menginginkan membunuh Yesus. Tuhan tidak menginginkan membunuh Yesus. Antara iblis dan Tuhan bertentangan. Tuhannya tidak mau Yesus dibunuh, iblisnya mau Yesus dibunuh. Jadi kalau ibu mengikuti penyaliban itu sebagai jalan keselamatan, berarti itu hadiah dari iblis, Bu Darni. Gitu. Silakan. Aku dulu Bang Juma ya. Tadi kan Bang Juma bilang kalian tidak mengimani bahwasanya Yesus adalah Mesias dan orang Yahudi juga, ya kan? Nah, sementara di dalam Al-Quran kan Bang Juma dikatakan engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Sementara kitab Yohanes ini adalah kitab Injil. Yohanes 20 ayat 31 menuliskan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, dikatakan juga di dalam Matius 2 ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan lahir itu, katanya. Bayangkan itu Bang Juma, Raja Herodes pun saat itu menyuruh semua orang mencari di mana Mesias yang akan lahir itu, katanya. Lalu di dalam Lukas 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara.
karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sempurnanya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Banyak saksinya Bang Juma. Jadi, dan nyatanya juga Mesias itu artinya yang diurapi, adalah juru selamat. Dan sekarang kami juga, siapa yang ribut ini? Kami juga menantikan kedatangan Yesus itu, karena dianya sang juru selamat kami. Sesuai dengan dalil, dia akan datang ke bumi untuk menghakimi manusia, katanya. Mana ada yang datang lagi? Itu makanya dibilang si Billy, ada yang datang Elia. Elia kan yang datang sebagai nabi, dia datang. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan dan juru selamat dan yang akan menghakimi manusia. Ada ayatnya, Yohanes 9 ayat 39. Mana ada lagi yang mau ditunggu dunia ini selain Yesus Isa Al-Masih itu? Mana ada? Jadi sebenarnya gini Bu Darni, Yesus yang di kami, Isa alaihissalam, memang akan datang untuk yang kedua kalinya. Kami beriman kepada kedatangan beliau untuk yang kedua kalinya. Pembedanya antara Bu Darni dengan saya, Mesias ini Anda ingkari. Anda menyebut dia Mesias, tapi Anda ingkari. Apa buktinya Anda ingkari? Anda tuhankan. Dengan Anda menuhankan Mesias, berarti Anda mengingkari dia itu adalah utusan. Kita gini aja deh, simpelnya. Kalau Ibu Darni mengimani dia Mesias, kenapa dituhankan? Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu adalah utusan. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu mau supaya orang percaya. Kan sudah dikatakan kemudian dalam kitab Ibu sendiri, di dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Allah telah mengaruniakan kemudian hambanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mau dipercaya kalau dia itu utusan. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 42. Dan orang yang berdiri mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya. Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Ibu kelewatan menganggapnya Tuhan. Dia itu cuma mau dipercaya supaya manusia yang ada percaya dirinya sebagai utusan. Juga dikatakan di Yohanes 17:18, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang permasalahannya Bu Darni, percaya Yesus utusan, tapi Anda ingkari itu. Bagaimana mungkin utusan sekaligus pengutus? Itu nggak bisa. Yesus harus diimani sebagai utusan tok, tidak lebih. Tidak lebih, itu baru percaya. Sedangkan dalilnya Yohanes 11:42, aku tahu ya Tuhan, ya Bapa, engkau selalu mendengarkan aku. Berarti antara Yesus dan Bapa beda. Yesus selalu didengarkan, berarti ada yang mendengarkan. Antara Yesus dan Bapa itu beda. Tetapi orang yang banyak di sini berdiri mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu mengajar siang malam supaya orang Yahudi percaya kalau dia itu adalah utusan Bapa, dia itu adalah Mesias yang mereka tunggu. Tapi ternyata mereka tidak percaya. Apa yang terjadi? Mereka bersekongkol membunuh Yesus. Yesus diselamatkan.
nanti di akhir zaman beliau datang kemudian. Untuk apa? Menghakimi orang-orang yang menyelewengkan ajarannya. Sederhana kok itu. Siapakah penyesat itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kami umat Islam tidak menyangkal itu. Tapi Budarni dan orang Yahudi sama-sama menyangkal. Yang satunya tidak menganggapnya sebagai Mesias, yang satunya menganggapnya Mesias, tapi menganggapnya juga Tuhan. Ini konsep tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Ketika datang Tuhan kepada Musa melalui api, melalui pohon, melalui tiang awan, tidak pernah mereka kemudian menganggap tiang awan itu Tuhan, dan Tuhan Bapa juga Tuhan, tidak pernah. Abraham kemudian datang malaikat, tidak pernah orang-orang Yahudi menganggap Abraham dan malaikat itu adalah Tuhan, dan Bapa di surga juga adalah Tuhan. Hanya orang Kristen ini yang aneh, menganggap Yesus Mesias, menganggap Yesus Kristus, tapi menganggapnya juga Tuhan. Kan lucu. Berarti Bu Darni menyangkal. Anda mengatakan Bapak Jokowi itu adalah presiden, tapi di kesempatan yang sama Bapak Ibu juga menyembah Pak Jokowi. Karena Anda mengatakan